Norma pengaturan persyaratan batas minimal usia calon presiden dan calon wakil presiden dalam perkembangannya sebagaimana telah diuraikan dalam subparagraf 3.18.1 di atas berbeda-beda pengaturannya dalam pemilihan presiden dan wakil presiden dari waktu ke waktu, terutama sejak dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat. Sebelum perubahan Undang-Undang Dasar 1945 atau pada waktu dipilih MPR, syarat usia calon presiden dan calon wakil presiden ditentukan harus telah berusia 40 tahun. Sedangkan setelah perubahan Undang-Undang Dasar 1945 untuk pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2004, 2009, dan 2014 ditentukan sekurang-kurangnya 35 tahun. Sementara itu pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden pada tahun 2019, syarat usia bagi calon presiden dan wakil presiden ditentukan paling rendah 40 tahun. Namun demikian, terlepas dari perbedaan batas usia minimal calon presiden dan calon wakil presiden dalam beberapa pemilihan umum presiden dan wakil presiden, pilihan kebijakan lembaga yang berwenang menentukan batas usia calon presiden dan calon wakil presiden tidak pernah menimbulkan problematika kelembagaan kepresidenan. Artinya, pemilihan umum calon presiden dan wakil presiden tetap dapat dilaksanakan, tidak terjadi kebuntuan hukum dan menghambat pelaksanaan kinerja lembaga kepresidenan sehingga menimbulkan kerugian konstitusional bagi warga negara. Berdasarkan penilaian atas fakta dan hukum sebagaimana diuraikan di atas, Mahkamah berkesimpulan: 1. Mahkamah berwenang mengadili permohonan akuo. 2. Para pemohon memiliki kedudukan hukum untuk mengajukan permohonan akuo. 3. Pokok permohonan para pemohon tidak beralasan menurut hukum untuk seluruhnya. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan seterusnya, amar putusan mengadili menolak permohonan para pemohon untuk seluruhnya. MK tolak usia Capres 70 tahun, Prabowo, kumaha? Jadi sampai saat ini yang berlaku usia minimalnya adalah 40 tahun sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Idam. Hukum acara yang berlaku di dalam MK-MK untuk menangani paling tidak 7 yang sudah masuk di sini. Jadi ini MK-MK terbentuk karena memang salah satunya karena perintah dari undang-undang untuk membentukkan MK-MK sebagai bagian dari kelembagaan yang memang dimintakan oleh undang-undang khususnya pasal 27A untuk kemudian memeriksa termasuk kemudian di dalamnya mengadili kalau memang terjadi persoalan yang terkait dengan laporan dugaan pelanggaran, termasuk juga kalau ada temuan di situ. Jadi kami sudah bersepakat untuk menyerahkan sepenuhnya ini kepada MK-MK. Biarlah MK-MK yang bekerja sehingga kami Hakim Konstitusi akan konsentrasi kepada perkara yang harus kami tangani sebagaimana kewenangan dari Mahkamah Konstitusi. Jadi itu sebetulnya inti dari pertemuan pada siang hari ini. Jadi sekali lagi saya tegaskan, kami serahkan sepenuhnya kepada Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan terkait dengan dugaan yang dimaksudkan tersebut. Itu saja saya kira yang ingin saya sampaikan kepada media massa pada kesempatan hari ini. Ya. Hari ini Gerindra melaksanakan Rapimnas untuk konsolidasi dan juga membulatkan dukungan. Sesudah tadi malam kita Koalisi Indonesia Maju, ya, semua ketua kemarin malam berembuk dan kita sampaikan keputusan kita. Hari ini masing-masing partai saya kira konsolidasi di partai masing-masing, dan saya hari ini akan memberi pengarahan kepada Rapimnas kita. Sayang ini internal, jadi kalian nggak boleh masuk. Ya. Kira-kira apa yang dibahas Pak? Ada arahan apa aja Pak? Arahannya apa aja Pak? Ya. Banyak yang teknis. Ya. Pak, putusan MK menolak gugatan 70 tahun Pak. Ini bisa dipercepat pendaftaran Pak? Tanggapannya seperti apa Pak? Pendaftaran itu kita hitung
sesuai dengan tanggal dan waktu yang baik. Ya. Abu Wage untuk mengenai putusan MK ini Pak sudah komunikasi dengan Ya, Mas Gibran yang saya merasa aneh ya, kalau begini terlalu muda, kalau begitu terlalu tua, ya, kumaha, ya kan? Ya kan? Jadi kalau nggak cocok dicari-cari, ya demokrasi ya demokrasi lah, ya kan? Biar rakyat yang milih, ya kan? Tapi alhamdulillah ya kita jalankanlah demokrasi yang sebaik-baiknya ya. Yang penting rukun, sejuk, damai. Oke? Oh. Mas Gibran kan masih Pak. Berkenaan dengan pasal 169 huruf I Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 yang kami tuangkan dalam pasal 13 ayat 1 huruf I Peraturan KPU Nomor 19 Tahun 2023 tentang syarat usia untuk menjadi calon presiden dan calon wakil presiden, yaitu berusia paling rendah 40 tahun. Ya. Bahwa Mahkamah Konstitusi pada hari ini telah membacakan putusan uji materi terhadap pasal tersebut, ya, maksudnya pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilu, ya, dalam putusan nomor 90 PU strip 21 Romawi 2023 dengan amar putusan mengadili: 1. Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian. 2. Menyatakan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum yang menyatakan berusia paling rendah 40 tahun bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai berusia paling rendah 40 tahun atau pernah atau sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. Sehingga pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang pemilihan umum selengkapnya berbunyi: berusia paling rendah 40 tahun atau pernah sedang menduduki jabatan yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah. 3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya. Angka 3. Bahwa Mahkamah Konstitusi dalam pertimbangan hukum putusan nomor 90 PU strip 21 Romawi 2023 halaman 56.3.14.3 menyatakan lebih lanjut ketentuan pasal 169 huruf Q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 sebagaimana dimaksud dalam putusan akuo berlaku pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun, ya, saya ulang, dalam putusan akuo berlaku mulai pada pemilihan umum presiden dan wakil presiden tahun 2024 dan seterusnya.